Adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PA. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, tolong pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir agar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Tentu semuanya adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus bagaimana adik-adik? Kita semua harus duduk yang manis, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ngobrol dengan kakak, nggak boleh ngobrol dengan adik ya. Dan untuk adik-adik yang lagi megang HP, tolong HP-nya disimpan dulu ya. Nanti setelah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu, baru boleh pegang HP-nya ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan sepanjang istirahat kami tadi malam. Terima kasih juga kalau pagi hari ini
Tuhan sudah boleh bangunkan kami kembali dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan berkati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1-13, dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, tolong dibaca ya. Kita akan sama-sama membaca bersama dengan Kak Tiwi Sibuea. Silakan Kak Tiwi. Efesus 3 ayat 1-13 dengan judul perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah pada pemerintah-pemerintah dan penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Terima kasih Kakak Tiwi. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar pengalaman Rasul Paulus berjalan bersama Tuhan Yesus seperti yang tadi sudah kita baca bersama. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada Rasul Paulus, sudah mengajarkan kepada Rasul Paulus hal-hal yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang baik kepada Rasul Paulus. Tapi Tuhan Yesus juga mau Rasul Paulus, setelah diajarkan Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga harus mengajarkan juga kepada orang lain. Harus juga menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Makanya Rasul Paulus ditugaskan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda suku. Ada dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, dan dari Manado. Tetapi di hadapan Tuhan kita itu semua sama. Tuhan mau kita semua harus merasakan kebaikannya Tuhan. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan kita harus rasakan dalam kehidupan kita. Nah, kebaikan apa sih yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kebaikan apa? Nah, tadi pagi adik-adik sudah bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Itu semua atas kebaikan Tuhan. Kalau tadi pagi adik-adik sudah sarapan, sudah minum susu, itu juga atas berkat Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui papa dan mama adik-adik ya. Adik-adik, kalau Tuhan aja nggak pilih-pilih orang untuk memberikan kebaikannya kepada kita,
kita juga harus tidak pilih-pilih orang untuk memberikan kebaikan. Ya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus juga memberikan kebaikan kepada semua orang. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang untuk memberikan kebaikan. Jadi adik-adik harus mengikuti seperti Tuhan Yesus lakukan. Harus berbuat baik kepada semua orang. Contohnya kalau adik-adik di sekolah ada yang tidak membawa pensil, ada yang tidak membawa penghapus. Walaupun adik-adik belum begitu mengenalnya, tapi kalau dia mau meminjam ke adik-adik, adik-adik harus meminjamkannya ya. Gak boleh pelit ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang. Nah adik-adik, jadi pesan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Pesan Tuhan, kita semuanya harus berbuat baik ya kepada semua orang, karena Tuhan Yesus telah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong ajarkan kepada kami untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain yang sudah kami kenal maupun yang belum kami kenal. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati bangsa ini, mulai dari para pemimpin sampai rakyatnya. Kami juga ingin mendoakan buat para tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih berjuang untuk merawat orang-orang yang terkena COVID ataupun penyakit lainnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Marturia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta, para majelis, kakak layan PA, dan seluruh jemaatnya. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, berkat bagi mereka. Dan buat kami anak-anak yang masih harus bersekolah dari rumah, kiranya kami bisa tetap bersukacita dan semangat dalam belajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Adik-adik sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita dan sambil menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini dan juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mengakhiri IMPA pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta singkat terlebih dahulu ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diakan Koinsko Grace Sumulang yang telah melayani pelayanan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan Ibu beserta dengan keluarga. Terima kasih juga kepada Kak Tiwi Sibuya yang telah melayani pelayanan liturgos di IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Tiwi dan pelayanan Kak Tiwi. Demikian ringkasan Warta Pelkat PA. Terima kasih, sampai berjumpa di IMPA minggu depan. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah IMPA minggu ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus Berpesan. Wah, gak terasa ya ibadah kita telah selesai. Apakah ada adik-adik yang mencatat firman Tuhan tadi? Harus dong. Tapi yang paling penting adalah firman Tuhan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, akhirnya Kati mau pamit dulu nih. Tapi jangan lupa, minggu depan kita masih ada IMPA. Seperti biasa masih online ya adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa.